Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1 pada mata kuliah Pengembangan Praktikum Biologi di Sekolah yang diampu oleh Ibu Najmiatul Fajar MPD. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ayuni Puspitasari. Lalu ada rekan saya Ardia Mesita Putri, lalu Afrita Wayuni, Rahmi Afifa Putri, Dela Widya Febri, dan Febri Yulia Susanti. Nah, kali ini kami akan melaksanakan praktikum biologi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Penasaran dengan praktikumnya? Check it out! Selanjutnya kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, di mana pada latar belakangnya keanekaragaman makhluk hidup adalah perbedaan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis dan sifatnya. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya perbedaan seperti sifat, ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, dan tempat hidup, dan lain-lain. Nah, keanekaragaman makhluk hidup ini sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki kelestarian tinggi terdapat keanekaragaman yang tinggi. Sebaliknya, makhluk hidup yang memiliki tingkat kelestarian rendah maka terdapat keanekaragaman yang rendah atau yang terancam punah. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Nah, adapun tujuan kita melakukan praktikum mengenai keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan. Keanekaragaman hayati juga disebut dengan biodiversitas. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan seperti warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, serta sifat-sifat lainnya. Keberagaman dari makhluk hidup dapat dilihat dari persamaan ciri antara makhluk hidup. Untuk memahami konsep dari keseragaman dan keberagaman, pergilah Ananda ke halaman sekolah, lalu amati lingkungan sekitarnya. Nah, Anda akan melihat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Jika Anda perhatikan tumbuh-tumbuhan itu, Anda akan menemukan tumbuhan yang berbatang tinggi seperti palem, mangga, beringin, dan kelapa. Namun ada juga tumbuhan yang berbatang rendah seperti cabai, tomat, mawar, dan melati. Ada juga tumbuhan yang berbatang keras dan berbatang lunak. Itu pula pada hewan-hewan yang Anda temukan. Ada hewan-hewan yang bertubuh besar seperti kucing, sapi, kerbau, dan bertubuh kecil seperti semut, serta kupu-kupu. Ada hewan yang berkaki 4 seperti kucing, berkaki 2 seperti ayam, berkaki banyak seperti lipan dan luwing. Metodologi praktikum. Alat dan bahan. Alat tulis, tumbuhan di sekitar tempat tinggal, dan hewan di sekitar tempat tinggal. Langkah kerja. Sediakan alat tulis seperti buku, pena, pensil, dan penggaris. Lalu, lakukanlah diskusi bersama kelompok tentang klasifikasi makhluk hidup tingkat gen dan spesies yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Catat hasil diskusi di dalam tabel pengamatan.
Lalu, diskusikan juga tentang makhluk hidup dan perannya dalam kehidupan. Catat hasil diskusi di dalam tabel pengamatan. Dan terakhir, diskusikan bagaimana cara menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Hasil dari melakukan praktikum tentang keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar, di mana keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai ciri khas. Nah, berdasarkan pengamatan yang ditemukan beberapa contoh, yaitu pada tingkat gen diantaranya pada buah jeruk, ada jeruk nipis, ada jeruk purut, dan ada jeruk lemon. Selanjutnya pada buah mangga, yaitu ada mangga golek, mangga apel, dan mangga madu. Nah, pada belimbing ada belimbing manglom, belimbing gulaya, belimbing demak. Selanjutnya pada terong ada terong hijau, terong ungu, dan terong pipit. Selanjutnya ada bunga mawar, ada mawar merah, ada mawar putih, dan mawar pink. Nah, pada kucing ada anggora, ada persia, ada kucing kampung. Pada anjing ada bulldog, ada chihuahua, dan anjing kampung. Pada ayam yaitu ada ayam kete, ayam kampung, dan ayam petelur. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat spesies merupakan keanekaragaman antar spesies dari satu famili. Keanekaragaman spesies bisa terjadi karena adanya pengaruh kandung genetik dengan habitatnya. Nah, berdasarkan pengamatan yang dapat kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali keanekaragaman tingkat spesies di lingkungan kita. Di antaranya, yang pertama ada pohon kelapa, aren, dan pinang yang memiliki keanekaragaman tingkat spesies yang sama. Lalu ada kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang merah. Lalu pada hewan, yaitu pada kucing-kucingan, ada kucing, harimau, singa, dan macan. Pada hewan yang bersejenis kuda, ada kuda, keledai, dan zebra. Pada hewan selanjutnya ada bebek, itik, dan angsa. Nah, selain yang disebutkan tadi, banyak sekali dari keanekaragaman tingkat spesies yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, kita masuk ke dalam keanekaragaman ekosistem. yaitu keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer, daratan atau lautan. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan atau berhubungan erat. Nah, dari keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kita dapat kita manfaatkan sebagai yang pertama untuk bahan pangan, di mana bahan pangan merupakan semua jenis bahan yang dapat kita gunakan sebagai bahan makanan yang bersifat aman dan menyehatkan bagi tubuh kita. Bahan pangan di sekitar kita seperti bahan pokok yaitu ada padi, gandum, jagung, lalu ada sayur-sayuran seperti sayur bayam, sayur kangkung, sayur kol, lalu ada buah-buahan seperti buah apel, buah anggur, buah jeruk, buah mangga, dan masih banyak lagi buah-buahannya. Selain buah-buahan atau yang terdapat pada tumbuhan, pangan juga kita dapatkan dari hewan, yaitu kita sebut dengan pangan yang berasal dari hewani. Nah, seperti daging yang kita ambil dari sapi, lalu daging ikan, daging ayam, daging kambing, di mana daging-daging itu yang halal untuk kita konsumsi. Nah, selanjutnya ada susu yang berasal dari kambing, lalu ada yang berasal dari susu kuda, bahkan dari susu sapi. Dan selanjutnya ada juga telur. Telur itu kita dapatkan dari ayam, lalu ada dari itik. Yang kedua yaitu manfaat sebagai bahan sandang, yaitu sebagai bahan yang kita butuhkan untuk membuat bahan pakaian, seperti bulu domba untuk bahan kain wol, kulit sapi untuk bahan jaket, kulit buaya untuk tas, dompet dan sepatu, lalu ada bulu dari barang-barang yang digunakan untuk topi tonggi atau topi hat, lalu ada bulu beruang yang digunakan untuk topi tentara Inggris.
Yang ketiga yaitu manfaat sebagai bahan papan, yaitu bahan yang kita gunakan untuk membangun tempat tinggal atau rumah, di mana dari keanekaragaman tumbuhan dapat kita jadikan sebagai bahan untuk membangun rumah, yaitu seperti kayu jati, ada kayu cendana, kayu meranti, kayu pinus, dan kayu mahoni. Dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang dapat kita gunakan sebagai membangun rumah, ada untuk membangun atap, ada untuk membangun tiang-tiang rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu manfaat untuk bahan industri, seperti kayu untuk membuat lemari, batok kelapa untuk membuat mangkok atau kancing baju, bambu untuk anyaman, lalu ada buah sawit untuk membuat minyak goreng, dan ikan sarden kalengan, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan, hewan yang dijadikan sebagai bahan pokok atau bahan dasar pengolahan suatu industri. Yang kelima yaitu manfaat untuk bahan-bahan obatan seperti ginseng, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, lidah buaya, daun jarak. Mana tumbuh-tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh kita atau sebagai makhluk hidup atau manusia sebagai bahan-bahan untuk pengobatan obat-obat tertentu. Nah, itulah tadi hasil dan pembahasan tentang keanekaragaman makhluk hidup di lingkungan kita. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar yaitu makhluk hidup di dunia ini sangat beragam. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut disebut dengan sebutan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Setiap sistem lingkungan memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Keanekaragaman hayati ditunjukkan oleh adanya berbagai variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat dari makhluk hidup. Keanekaragaman hayati disebabkan oleh dua faktor yaitu yang pertama faktor genetik dan yang kedua faktor lingkungan. Terdapat interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan dalam mempengaruhi sifat makhluk hidup. Kegiatan manusia dapat menurunkan keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman gen, jenis, maupun keanekaragaman lingkungan. Namun, di samping itu, kegiatan manusia juga dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, misalnya seperti penghijauan, pembuatan taman kota, dan pemulihan. Pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Keanekaragaman hayati perlu dilindungi dan dilestarikan karena dengan adanya keseimbangan dalam suatu lingkungan, hidup akan menimbulkan interaksi yang baik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, sehingga alam akan selalu mendukung kelanjutan kehidupan di muka bumi ini.